Selamat pagi sahabat Ardana dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ardana UMKM. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman kepada rekan-rekan sahabat Ardana sekalian berkaitan dengan rahasia membuka warung pulsa. Rekan-rekan sahabat Ardana, warung pulsa adalah sebuah warung yang bisa dikatakan sebagai salah satu usaha mikro. Bisa juga dia tergolong sebagai usaha kecil. Sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan di konten yang terdahulu berkaitan dengan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah. Penggolongan usaha ini dibagi berdasarkan kepada jumlah aset yang dimiliki. Nah, untuk itu rekan-rekan sahabat Ardana, pada hari ini saya akan menceritakan sebuah warung pulsa yang bisa dikategorikan sebagai usaha kecil, karena warung pulsa ini sudah mengelola atau aset yang dimiliki sudah termasuk ke dalam kriteria usaha kecil. Rekan-rekan sahabat Ardana, warung pulsa adalah merupakan sebuah tempat di mana orang bisa melakukan transaksi yang berkaitan dengan telepon seluler. Jadi di sana di warung pulsa ini bisa dilakukan transaksi penjualan pulsa, baik itu pulsa elektrik, pulsa data, pulsa PLN, dan pembayaran tagihan listrik. Di samping itu, di warung pulsa ini juga wajib dilengkapi dengan barang-barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat seperti handphone, kemudian aksesoris handphone. Itu jumlah dan jenisnya cukup banyak, kembali kepada kebutuhan di lingkungan atau di tempat rekan-rekan akan membuka usaha warung pulsa ini. Baiklah rekan-rekan sahabat Ardana, hari ini saya akan menceritakan salah satu rahasia warung pulsa yang saya buka. Ada 4 rahasia yang menurut saya itu bisa rekan-rekan jadikan sebagai contoh ketika rekan-rekan akan membuka sebuah warung pulsa dimanapun rekan-rekan akan membukanya. Rahasia yang pertama yaitu pemilihan lokasi atau tempat di mana rekan-rekan akan membuka usaha. Kemudian yang kedua yaitu penyediaan barang-barang yang akan rekan-rekan jual. Selanjutnya yang ketiga itu adalah bagaimana rekan-rekan bisa memberikan pelayanan kepada pelanggan. Dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah mendesain tempat atau warung pulsa rekan-rekan sebaik mungkin dan serapi mungkin. Baiklah rekan-rekan sahabat Ardana dimanapun kalian berada. Untuk yang pertama yaitu lokasi. Lokasi yang saya rekomendasikan kepada rekan-rekan sekalian adalah lokasi di mana ada sebuah toko besar atau boleh saya katakan di sekitar Indomaret atau Alfamaret. Mengapa kita memilih lokasi di sana? Karena secara nyata lokasi tersebut sudah didahului oleh Indomaret maupun Alfamaret. Mereka ketika menentukan tempat atau lokasi sudah barang tentu dia sudah melakukan survei pasar pendahuluan. Artinya rekan-rekan sekalian, ketika kita membuka usaha warung pulsa ini di sekitar Indomaret, ini akan memberikan satu keuntungan buat kita. Kita sudah tidak perlu lagi melakukan survei terhadap pasar di sekitar lokasi tempat warung pulsa yang akan kita bangun. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana kita bisa menyediakan barang-barang yang menjadi kebutuhan dari masyarakat setempat. Salah satu tip yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan adalah ketika kita melakukan pelayanan kepada konsumen, ketika dia meminta sesuatu barang di warung pulsa kita,
Sekalipun di warung pulsa kita ini tidak tersedia barang tersebut, rekan-rekan sahabat Ardana, rekan-rekan bisa menyatakan bahwa barang ini akan segera ada, entah keesokan hari atau di lain waktu. Yang jelas rekan-rekan sekalian, rekan-rekan harus segera mengadakan barang itu dan memesan di supplier-supplier yang menjadi langganan rekan-rekan sekalian. Itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan barang-barang di warung pulsa rekan-rekan sekalian. Selanjutnya yang ketiga, rekan-rekan sahabat Ardana, yaitu pelayanan yang prima. Apa itu pelayanan yang prima? Pelayanan yang diberikan kepada pelanggan kita, di mana kita di dalam memberikan pelayanan, bagaimana sapa kita, bagaimana pelayanan kita, bagaimana ramah tamah kita kepada pelanggan, sehingga pelanggan ini merasa puas dengan pelayanan yang rekan-rekan lakukan. Hal ini akan mengundang pelanggan untuk kembali berbelanja di warung pulsa rekan-rekan sekalian. Selanjutnya yang keempat, rekan-rekan sahabat Ardana, yaitu bagaimana kita mendesain warung pulsa yang kita miliki sebaik mungkin, serapi mungkin. Hal ini rekan-rekan bisa lakukan dengan pemilihan etalase, kemudian dengan pemasangan spanduk atau banner yang mencirikan bahwa warung pulsa rekan-rekan ini adalah warung pulsa yang bagus, besar, dan lengkap. Baiklah rekan-rekan sahabat Ardana, itulah 4 rahasia bagaimana kita membuka warung pulsa sehingga warung pulsa yang kita miliki dari usaha mikro ini bisa menjadi usaha kecil. Rekan-rekan sahabat Ardana, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya doakan semoga rekan-rekan bisa sukses di warung pulsanya, serta usahanya bisa tumbuh dan berkembang lebih maju. Salam sukses bersama Ardana.